Assalamualaikum sahabat, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan melihat aktivitas tambang batu bara di Laut Kalimantan Timur. Jangan lupa sahabat di subscribe, like, and share. Terima kasih. Sesudah tiba di Balikpapan, kami langsung makan siang dan masuk hotel karena besok pagi merupakan acara yang melelahkan. Terbang lagi dengan pesawat kecil, kemudian menjelajahi laut lepas di Kalimantan Timur. Terus terang kami belum pernah melakukan survei seperti ini. Di samping melihat aktivitas pertambangan batu bara di laut, kami juga mensurvei tongkang dan tugboat yang beroperasi di tengah laut. Inilah kondisi jalan di Balikpapan dari bandara menuju kota pada tahun 2009. Kalau Anda suka makan kepiting, bisa datang ke Dandito Resto. Cuman saya tidak melihat kepiting kenari yang besar. Dari Bandara Sepinggan Balikpapan, besok kami akan naik pesawat lagi, pesawat kecil, kapasitas sekitar 8-12 orang. Terbangnya juga tidak tinggi-tinggi, jadi kita bisa melihat pohon kelapa di saat terbang, karena ini pesawat baling-baling. Berisik sekali, jadi kita harus memakai tutup kuping. Ini dia pesawatnya. Fun juga menaik pesawat seperti ini. Kira-kira hampir 1 jam lah kami sampai di Tanjung Bara. Sepertinya bandara ini diperuntukkan untuk melayani penerbangan ke tambang batu bara, karena di sini beroperasi perusahaan tambang batu bara kelas raksasa. Dari bandara kami langsung ke pelabuhan batu bara dengan mempersiapkan perbekalan dan juga alat-alat keamanan. Terlihat kita semua wajib memakai helm, pelampung. Itu terlihat perahu motornya walaupun kecil ternyata bertenaga besar. Mari kita berlayar sejenak sahabat dengan perahu motor. Nanti kita akan lihat belt conveyor di atas laut, karena kedalaman pantai tidak mencukupi untuk kapal-kapal pengangkut batu bara, maka dibangun belt conveyor di atas laut. Menurut keterangan petugas di sana, di daratan pun sepanjang 40 km ada belt conveyor, sehingga sangat efisien, tidak perlu lagi memakai truk dari tambang ke pelabuhan, cukup dengan belt conveyor. Ini dia belt conveyornya, jadi kapal cukup berlabuh di tengah laut. Sangat panjang kalau kita lihat di kejauhan belt conveyor.
Jadi batu bara ditaruh di atasnya berjalan menuju kapal pengangkut batu bara. Kalau betul apa yang dikatakan petugas perusahaan tersebut bahwa di darat pun ada belt conveyor, maka dari tambang bisa langsung ke kapal pengangkut di tengah laut. Sangat efisien. Di kejauhan terlihat tongkang berisi batu bara ditarik oleh tugboat menuju tengah laut, karena di tengah laut sudah ada kapal besar atau mother vessel untuk mengangkutnya. Ini disebabkan karena pelabuhan belt conveyor yang di atas laut ada kapal lain yang sedang mengisi batu bara. Inilah yang disebut tongkang, ukurannya kira-kira 300 feet, yang umum dipakai. Ada juga yang lebih besar dari ini. Dan ini terlihat tongkang yang berwarna merah ditarik oleh tugboat. Inilah tugboat, kecil namun bertenaga sangat besar. Apabila arus sangat kuat, maka tongkang diurusi oleh 2 tugboat, sehingga sewaktu ditarik, di belakang dijaga oleh tugboat lain supaya tidak lari kemana-mana tongkangnya akibat arus laut yang sangat kuat. Terlihat di sini tongkang dan tugboat menuju mother vessel, kapal pengangkut besar di tengah laut. Nah, ini kita bisa lihat. Kami minta kepada nakoda kapal agar mendekati tongkang dan tugboat tersebut untuk melihatnya lebih jelas. Karena arus yang kuat, maka diputuskan bahwa tongkang tersebut diurusi di bagian belakangnya oleh tugboat yang lain. Terlihat petugas ada yang berada di atas tongkang untuk mengaitkan tugboat kedua di belakang kepada tongkang tersebut. Sesudah terkait dengan tongkang tersebut, kami tinggalkan tugboat menuju speedboat kembali untuk melihat tempat-tempat lainnya. Inilah pengangkut yang besar, kapal yang besar yang disebut mother vessel. Ternyata speedboat kami itu mesinnya ada 4. Bunyinya pun seperti mesin turbin, luar biasa cepatnya.
Kami minta speedboat mendekat mother vessel untuk melihat dari dekat. Ternyata kapalnya berbendera Indonesia, Indrani Jakarta. Ternyata di balik mother vessel ini ada alat yang mengapung juga di laut untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke kapal pengangkut besar atau mother vessel. Ternyata fungsi kapal ini menyedot batu bara dari tongkang dan menyiramnya ke kapal pengangkut besar. Seperti terlihat di corongnya. Sekarang kita mendekati mother vessel yang diisi batu bara melewati belt conveyor. Besar sekali kapalnya. Terlihat jelas belt conveyor yang menyalurkan batu bara dari tambang langsung ke kapal. Sangat efisien. Sekarang kita akan melihat bagaimana batu bara dipindahkan ke kapal yang sangat besar seperti ikan paus di tengah laut.
Di sini kita lihat tongkang merapat kepada di samping mother vessel, kemudian ada derek yang mengeruk dari tongkang langsung dipindahkan ke kapal pengangkut besar atau mother vessel. Kami minta kepada kapal kami agar lebih mendekat lagi kepada kapal pengangkut. Kami mau lihat juga tugboatnya beserta tongkangnya lebih dekat lagi. Terlihat di sini di tengah-tengah adalah kapal pemindah. Di sebelah luarnya adalah tongkang pengangkut. Ini kapal Jepang sepertinya besar sekali mother vesselnya. Di sebelahnya kapal pemindah. Ini adalah sebelahnya lagi adalah tongkang pengangkut batu bara. Dan di sebelahnya lagi adalah tugboat yang mendorong, yang menarik tongkang batu bara tersebut. Demikian sahabat, sudah selesai kita survei di lepas pantai Kalimantan Timur. Dalam survei ini saya bersama sahabat. Ini pusat oleh-oleh Batu Cindramata di Balikpapan. Baik sahabat, selesai sudah urusan. Sampai ketemu di tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.